Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar buat teman-teman semua, khususnya teman-teman semua di kelas 5. Karena pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas tentang soal PAT atau bisa disebut juga dengan soal UKK, ujian kenaikan kelas 5, muatan pelajaran PJOK. Ini banyak sekali teman-teman yang request Kak atau Pak bahas PJOK. Oke. Alhamdulillah ini sudah ketemu kisi-kisinya dan soalnya. Nanti silakan teman-teman semua di-share sebanyak mungkin video ini ke teman-teman yang lain, baik itu ke grup WhatsApp-nya atau ke grup apa saja, agar teman-teman yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Bahagia Insting. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 1 ya. Agar menghasilkan tumpuan yang kuat saat melompat, yang perlu dilatih adalah titik-titik. Apakah A. Otot perut, B. Otot lengan, C. Otot kaki, D. Otot bahu. Di sini yang ditanyakan adalah tumpuan saat melompat. Yang perlu dilatih itu apa? Nah, yang perlu dilatih karena di sini kaitannya dengan melompat, maka gerakan melompat ini hubungannya adalah dengan kaki. Ya, hubungannya adalah bagian tubuh kita bagian kaki. Ya, karena melompat. Nah, berarti tidak ada kaitan dengan perut, tidak ada kaitannya dengan lengan, tidak ada kaitannya dengan bahu, tidak ada kaitannya. Berarti ya jelas, yaitu adalah otot kaki karena kaitannya dengan melompat. Ya, jadi jawabannya adalah C. Ya. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 2. Posisi lutut yang benar saat melakukan pendaratan setelah meloncat adalah titik-titik. Ini masih tentang meloncat ya. Apakah A. menekuk, B. lurus, C. merapat, D. membuka. Nah, ini kaitannya dengan meloncat. Nah, saat meloncat pasti ada tumpuan. Nah, ketika menumpu atau ketika pendaratan, nah, posisi lutut itu bagaimana? Nah, teman-teman pernah melakukan olahraga seperti ini? Nah, dibayangkan oleh teman-teman semua ketika melakukan olahraga seperti ini. Maka ketika meloncat, pasti ya tubuh kita biasanya itu kalau tidak duduk, ya jatuh. Ya, nah itu biasanya apa? Betul, posisinya adalah menekuk. Ya, tidak mungkin akan lurus. Tidak mungkin akan lurus. Justru ketika lurus, ketika kita melakukan pendaratan, ini bisa-bisa bahaya. Ya, bisa-bisa bahaya, cedera nanti kaki kita. Merapat juga salah, begitupun membuka. Tetapi pasti posisi lutut kita akan menekuk. Ya, posisinya menekuk. Nanti silakan teman-teman praktekkan. Ya, menekuk saat pendaratan meloncat. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 3 ya. Agar memperoleh hasil lompatan yang baik, awalan yang baik adalah dengan titik-titik. Apakah A. berlari, apakah A. berjalan, B. berlari, C. melangkah, atau D. tanpa awalan. Nah, ini masih kaitan dengan melompat. Supaya lompatannya baik, maka awalannya harus bagaimana? Ya jelas. Kaitannya dengan lompatan itu adalah kaitannya dengan lari. Maka supaya memperoleh lompatan yang jauh, lompatan yang bagus, maka awalannya adalah lari. Ya, ketika berjalan, ya jelas itu tidak akan bagus lompatannya, tidak akan jauh juga lompatannya. Maka awalan yang baik itu adalah dengan cara berlari atau lari ya. Nah, semakin larinya cepat, maka akan semakin jauh pula lompatannya, akan semakin bagus pula lompatannya. Ya, semakin berjalan, maka akan semakin dekat pula hasil lompatannya. Nah, ya, jadi jawabannya adalah B. berlari. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut
nomor 4, perhatikan gambar. Nah, ini ada gambar ya. Manfaat gerakan pada gambar di bawah adalah untuk melatih titik-titik. Ini ada 3 anak ya, sedang menyeberangi sebuah mirip jembatan ya. Ini olahraga, ini bisa kayu, bisa pula dari besi yang kemudian ditanam di tanah. Kemudian satu persatu menyeberanginya dengan posisi tangan seperti ini. Ini sudah jelas ya, posisi tangan seperti ini itu adalah untuk melatih keseimbangan tubuh. Maka gerakan pada gambar ini adalah untuk melatih keseimbangan. Ya, tidak ada kaitannya dengan kecepatan. Karena di sini justru dengan berlatih seperti ini justru lambat ya. Tidak ada yang cepat-cepat buru-buru, tidak ya, tapi pelan-pelan pelan agar supaya tidak jatuh dan seimbang. Ya, kelincahan juga tidak ada kaitannya di sini. Begitupun kekuatan ya. Tetapi di sini yang dibutuhkan adalah konsentrasi dan keseimbangan tubuh ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, nomor 5. Pada saat melakukan gerakan menggantung di palang, anggota tubuh yang paling dominan mengalami pergangan adalah titik-titik. Nah, di sini kaitannya dengan gerakan menggantung di palang. Jadi seperti ini ya, hewan yang memakan pisang ya. Apa namanya? Onyet ya, onyet. Nah, itu kan biasanya kan menggantung ya. Nah, kalau olahraga itu kan biasanya tangannya di besi, kemudian diangkat tubuhnya, bisa pula dilakukan di apa namanya itu di kayu pintu, ya di kayunya pintu atau apa namanya kayu pintu itu apa namanya? Ya pokoknya di kayu pintu ya, di kayu pintu bisa bisa pula yang sudah disiapkan di lapangan di sekolah ada besi seperti gawang, ya kemudian diangkat badan kita menggantung. Nah, itu adalah gerakan menggantung di palang. Nah, ini yang paling dominan ini peregangan yang mana? Sudah jelas, kalau kaitannya dengan menggantung itu kan menggunakan tangan ya, menggunakan anggota tubuh kita berupa tangan. Nah, yang erat kaitannya dengan tangan itu adalah bukan kaki dan tungkai, ini salah. Ya, tidak ada kaitannya. Dada dan perut, ini juga salah. Ya, leher dan pundak, ini tidak ada kaitannya dengan tangan. Yang erat kaitannya dengan tangan itu adalah lengan dan bahu. Nah, jadi jawabannya adalah D. Nah, yang paling dominan mengalami peregangan adalah lengan dan bahu. Ini untuk menguatkan kekuatan lengan dan bahu tangan ya, atau tangan. Jadi jawabannya D ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 6. Rangkaian gerak berirama yang diiringi dengan musik ketukan, hitungan disebut titik-titik. Apakah A. dansa, B. tari, C. senam berirama, D. gerak dan lagu. Nah, kalau dansa dan tari ini kan tidak ada kaitannya dengan gerakan olahraga ya, tidak ada gerakan olahraga, tidak ada kaitannya. Kalau dansa ya dansa ya, kalau tari ya itu di SBDP ya, tari. Nah, di sini erat kaitannya dengan musik ketukan. Ya, gerakan berirama. Adanya musik, adanya ketukan, adanya hitungan. Biasanya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2. Nah, seperti itu ya. Nah, itu biasanya disebut dengan senam berirama. Ya, C. Nah, paham ya? Nah, jadi kalau PJOK atau erat kaitannya dengan olahraga senam berirama, dansa dan tari ini bukan berupa olahraga ya. Nah, jadi beda lagi. Beda jenisnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan gambar. Ayunan lengan ke belakang ditunjukkan pada gambar titik-titik. Nomor berapa nih? Ini nomor apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, apakah nomor 4? Nah, di sini ayunan lengan ke belakang, ayunan lengan ya. Yang ditanyakan adalah ayunan lengan. Nah, yang mana nih ayunan lengan ini? Nah, ini ya, ini ke belakang ya. Ini ke belakang. Itu kan arah panahnya ke sini ya. Arah panahnya. Kalau yang nomor 2 ini ke depan ya, dari belakang ke depan. Berarti salah ya. Salah. Ya, kemudian nomor 3 ini dari
sini, kemudian ke belakang, iya. Kemudian ini dua-duanya ya, dua-duanya. Yang ditanyakan adalah ayunan lengan ke belakang, yang tepat yang mana? Nah, ini yang paling tepat itu adalah nomor 3C. Ya, yang paling tepat adalah nomor 3. Ini ayunan lengan. Oke, lanjut nomor 8. Gerakan berjalan merupakan kombinasi antara lengan kaki dan titik-titik. Nah, ketika berjalan ya, itu kombinasi gerakan kaki dengan apa? Biasanya seirama dengan tangan, dengan lengan. Ya, ketika teman-teman berjalan dan kaki juga tangan juga akan mengikuti seperti gerakan kaki ya, berlawanan. Ketika maju tangan kanan, kaki kirinya maju seperti orang yang lagi pasukan baris berbaris seperti itu ya. Kalau kita tanpa sadari seperti itu ya, tanpa sadari seperti itu. Kaki kiri maju, tangan kanan maju ya. Kaki kanan maju, tangan kiri maju seperti itu. Jadi erat kaitannya dengan ayunan tangan ya. Nah, jadi jawabannya adalah A. Kalau tepuk tangan tidak ada ya, sambil jalan tidak ada yang sambil tepuk tangan itu ya, tidak ada kaitannya ya. Kemudian juga liukan badan, nah, itu mah bukannya liukan badan, atau lambaian tangan juga tidak. Jadi jawabannya adalah ayunan lengan ya. Lanjut nomor 9, perhatikan gambar. Gerakan pada gambar di atas, di bawah ya harusnya, atau di samping, merupakan kombinasi langkah titik-titik dan ayunan lengan atas. Nah, apakah A samping, B belakang, C depan, atau D serong? Nah, ini sudah jelas ya, posisinya seperti ini, maka ini kombinasi langkah serong ya. Nah, ini ke sini gerakan tangannya ya. Ini gerakan tangannya. Nah, ini kaitannya langkah serong, D. Ya. Jadi jawabannya D. Oke, lanjut ke soal nomor 10. SKJ adalah senam yang diiringi oleh musik dan hitungan. Maka dari itu SKJ termasuk dalam senam. Iya, senam apa tadi tuh yang di nomor berapa tadi? Ya, ini adalah senam irama. Jadi jawabannya adalah B, ya. Lanjut ke soal nomor 11. Posisi tubuh yang benar pada saat meluncur pada olahraga renang adalah titik-titik. A. Miring ke kanan atau ke kiri. B. Tegak lurus dengan permukaan air. C. Rata dengan permukaan air. Atau D. Membengkuk di bawah permukaan air. Di sini yang ditanyakan adalah saat meluncur. Nah, kemarin itu di kelas berapa ya yang ada gambar gerakan meluncur di soal tema kelas berapa ya, lupa. Itu ada gerakan meluncur. Nah, ini pada saat gerakan meluncur, ini posisi tubuh yang benar itu bagaimana? Posisi tubuh yang benar, teman-teman kalau yang pernah merasakan ketika berenang meluncur itu adalah rata dengan permukaan air. Ya, rata dengan permukaan air. Nah, ini ya. Ini kemudian di sini kaki ya. Kaki didorong ke sini ke tembok ya, dari tembok dorong itu lurus ya, lurus dengan permukaan air. Nah, ini posisi saat meluncur ya. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Perhatikan gambar di samping ya. Gambar di samping adalah gerakan renang gaya dada atau katak saat meluruskan tungkai dorongan terkuat terhadap air, yaitu pada bagian titik-titik. Nah, ini gerakan satu, ini nomor 1 lurus awalnya, kemudian nomor 2 ke bawah ya, kemudian nomor 3 lurus ke sini, kemudian nomor 4 seperti katak, terus dibuka lurus lagi ya. Nah, ini gerakan dada atau katak. Nah, terkuat ini, tungkai terkuat terhadap air itu bagian mana? Sudah jelas di sini bagian terkuat ini adalah bagian kaki ya, telapak kaki. Jadi jawabannya adalah B. Nah, jawabannya B ya. Oke, lanjut nomor 13. Pada renang gaya dada atau katak, posisi akhir kedua
kaki setelah mendorong ke air adalah titik-titik. Nah, kita lihat ke sini posisi kedua. Nah, ini ya, posisi kedua sudah jelas di sini ya. Nah, ini posisi satu, ini posisi dua. Posisi keduanya bagaimana? Posisi keduanya yaitu rapat dan lurus. Ya, ini kan masih lurus ya. Nah, ini satu masih lurus, nomor dua juga masih lurus. Nah, nomor tiga baru ditekuk. Ya, nomor 4 juga ditekuk. Nomor ini sama ditekuk baru di sini dibuka. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah rapat dan lurus. Oke, lanjut nomor 15. Dorongan badan pada gaya dada atau katak adalah ketika kedua tangan mengayun ke titik-titik. Dorongan badan. Nah, ketika ada dorongan, terasa dorongan badan, itu ketika tangan ini tangan mengayun kemana? Sudah jelas tangannya mengayun ke badan, samping badan ya. Jawabannya adalah A. Nah, ayunannya seperti ini. Nah, ya, ayunannya. Nah, ya. Lanjut. Soal nomor 15. Pada renang gaya dada mengambil nafas dilakukan saat posisi kepala berada di A. Dalam air, B. Atas permukaan air, C. Bawah permukaan air, D. Tepi kolam. Ya sudah jelas kalau erat kaitannya dengan mengambil nafas, ya pasti mengambil nafas itu adalah ke atas, ya ke permukaan atas. Nah berarti jawabannya A. Ya jawabannya A. Gaya apapun sebetulnya, gaya apapun yang ketika mengambil nafas ya ke permukaan air, ya atau ke atas. Jadi jawabannya B. Lanjut ke soal nomor 16. Demam berdarah adalah jenis penyakit menular. Hewan yang dapat menularkan penyakit demam berdarah adalah titik-titik. A. Nyamuk Anopheles, B. Kutu loncat, C. Nyamuk Aedes aegypti, atau D. Tomcat. Tomcat. Nah, yang mana kira-kira erat kaitannya dengan demam berdarah? Ya, erat kaitannya dengan nyamuk ya. Kalau tidak jawabannya A, berarti yang C. Tetapi yang lebih tepat itu adalah yang menyebabkan demam berdarah yaitu nyamuk Aedes aegypti. Jawabannya adalah C. Ya. Nah, ini bisa menyebabkan demam berdarah, panas, demam nantinya ya. Kalau anak-anak bisa ada yang sampai dirawat ya. Jadi jawabannya C. Oke, nomor 17, batuk adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Selain kontak langsung, virus batuk dapat menular melalui titik-titik. A. Pandangan mata, B. Percakapan, C. Bersalaman, atau D. Udara. Erat kaitannya dengan virus saat batuk itu, ya erat kaitannya menular lewat udara, melalui udara. Dari udara kemudian dihirup oleh hidung. Maka akan menyebar, maka erat kaitannya dengan udara. D jawabannya. Ya. Jawabannya adalah D. Oke, lanjut nomor 18. Cuci tangan yang baik dan benar adalah menggunakan sabun pada titik-titik. A. Air mengalir, B. Air dalam wadah, C. Air hangat, atau D. Air kolam. Ya, sudah jelas yang paling baik cuci tangannya di air mengalir, ya. Entah itu dengan sabun atau tidak dengan sabun, ya paling baik itu adalah di air mengalir, ya. Bukan air yang diam atau dalam sebuah wadah, itu salah ya. Jawabannya adalah A. Lanjut nomor 19. 1. Influenza, 2. Demam berdarah, 3. Air asam lambung, 4. Corona. Dari daftar di atas, penyakit tidak menular ditunjukkan pada nomor titik-titik. Nah, influenza, flu ini ya, influenza ini flu, bersin-bersin ya. Kemudian meler, itunya hidungnya. Ini menular atau tidak? Menular ya. Ini menular, berarti bukan ini jawabannya. Demam berdarah bisa menular? Bisa. Ya, demam berdarah bisa menular. Ya, terutama ketika semakin banyak nyamuknya. Nah, itu akan semakin cepat menular. Makanya ketika teman-teman semua ketika demam berdarah ya lebih baik jangan berangkat sekolahnya ya. Air asam lambung apakah menular? Nah, ini tidak ya, berkaitan dengan lambung tidak menular.
Ya, kalau corona sudah jelas menular. Berarti jawabannya yang tidak menular yaitu air asam lambung. Nomor 3 jawabannya ya. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut nomor 20. Bersin-bersin, batuk, hidung tersumbat, lemas, demam, sakit kepala adalah gejala atau tanda-tanda penyakit titik-titik. A. Influenza, B. Asam urat, C. Tipes, D. Anemia. Nah, anemia ini kekurangan darah ya, kurang darah. Tipes teman-teman tahu tipes ya. Nah, ini dari gejalanya itu bersin. Haci bersin terus ya, gatal hidungnya. Batuk, kemudian hidungnya tersumbat, jadi mampet sebelah, kadang mampet sebelah, kadang dua-duanya mampet ya. Nah, ini tanda-tanda apa ini? Ini sudah jelas tanda-tandanya dari penyakit influenza atau penyakit flu ya. Jawabannya A. Oke, lanjut nomor 21. Zat berbahaya yang terdapat pada rokok adalah titik-titik. A. Kafein, B. Nikotin, C. Karotin, D. Sianida. Nah, ini pada rokok itu apa nih? Pada rokok. Kalau kafein ini kopi, ya. Kafein ini pada kopi. Nah, maka kalau teman-teman yang suka ngopi, itu kopi itu mengandung kafein ya. Nah, kalau rokok itu mengandungnya nikotin. Ya, jawabannya adalah B. Nikotin. Oke, paham ya? Lanjut nomor 22. Menghisap rokok dapat menyebabkan penyakit pada saluran titik-titik. Nah, sudah jelas ya, yang namanya menghisap yaitu erat kaitannya dengan pernapasan, terutama pada paru-paru. Maka ketika orang yang suka merokok, paru-parunya ya akan kotor ya. Pernapasannya eh, sesak lama-kelamaan. Ya, ini untuk penyakit orang-orang yang perokok ya, pernapasan biasanya, terutama pada paru-paru. Oke, lanjut nomor 23. Daftar di atas yang merupakan akibat buruk mengkonsumsi minuman keras atau beralkohol. Oke, kita baca satu persatu. A. Gangguan fungsi otak. Betul. Orang yang suka minum alkohol atau suka mabok, ya, lama kelamaan saraf pada otaknya akan rusak. Bodoh, entah itu apa, ya, akan rusak pokoknya otaknya. Ya. Yang kedua, kerusakan sendi-sendi tulang. Nah, ini tidak ada kaitannya ya, tidak ada kaitannya dengan mengkonsumsi minuman keras atau alkohol ya. Tidak ada kaitannya dengan sendi-sendi tulang, tidak akan rusak. 3. Kerusakan kelenjar pankreas. Nah, ini nih ya. Kerusakan kelenjar pankreas akan rusak nantinya. Dan yang keempat, kerusakan hati. Betul. Ya, hati akan rusak. Bukan hanya akan rusak, dari sisi psikologisnya hati ini akan keras sehingga akan susah menerima nasihat orang lain ya. Nah, jadi jawabannya ini 1, 3 dan 4. Berarti jawabannya B. Nah, ini akibat dari suka mabok ya atau mengonsumsi minuman keras atau beralkohol. Otaknya akan rusak, kelenjar pankreasnya juga, hatinya juga ya. Jadi bahaya. Oke, lanjut nomor 24. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan psikis atau disebut juga dengan gangguan titik-titik. Nah, yang disebut dengan psikis yaitu erat kaitannya dengan jiwa. Ya, orang yang suka menyalahgunakan narkoba ini ya dia sendiri seperti orang yang gangguan jiwa. Psikisnya gangguan ya. Ada gangguan psikis seperti orang gila yang ngomong sendiri, kadang ngelantur ya. Itu akan mengalami gangguan seperti itu. Ya. Nah, ini sama saja dengan gangguan kejiwaan. D, ya. Kalau pencernaan ini tidak ada kaitannya ya, apalagi pernapasan dan metabolisme. Ini erat kaitannya dengan psikis ya, kejiwaan. Ya. Jiwanya akan hilang seperti orang yang gila ya. Oke, jadi jawabannya D. Nomor 25. Mengisi waktu dengan kegiatan, menyalurkan hobi dan bakat yang positif dapat membantu kita untuk titik-titik narkoba. Ya, sudah jelas ya, untuk menghindari dari narkoba. Jadi jawabannya adalah A. Bagaimana cara menghindarinya? Ya dengan ini. Mengisi waktu dengan kegiatan apapun, futsal, olahraga, renang atau apa, entah itu dengan hobi juga,
menulis, atau fotografi, atau juga kreator dan lain sebagainya, itu salah satu untuk membantu kita agar terhindar dari narkoba. Jadi jawabannya adalah A, ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 26. Esai ya. Gerakan menggantung di palang selain melatih kekuatan otot lengan juga melatih kekuatan otot. Nah, tadi sudah dibahas di ABC ya. Otot apa tadi? Iya, bahu atau pundak. Tadi di ABC ada ya. Jadi teman-teman kalau tidak tahu jawaban di esai atau di sini di isiannya, ini soal isian, cari di ABC, pasti ada. Pasti ada soal yang berkaitan atau soal yang sama. Nah, itu kuncinya ya. Jadi jawabannya adalah bahu atau pundak. Oke, nomor 27, gerakan berdiri pada satu kaki dapat melatih. Ya, tadi sama dengan soal yang di ABC juga, yang sedang menyeberangi jembatan dari kayu atau dari besi itu melatih keseimbangan ya jawabannya. Oke, nomor 28. Langkah ganda dalam senam berirama disebut juga dengan langkah cepat. Ya, namanya juga langkah ganda ya. Ya, itu namanya adalah langkah cepat. Oke, nomor 29. Perhatikan gambar. Ini ada gambar. Nomor 1 gerakannya seperti ini. Kakinya tertutup. Nomor 2 dibuka. Nomor 3 ditutup lagi. Gerakan pada gambar di atas secara urut merupakan rangkaian gerakan langkah ke arah titik-titik. Nah, ini sudah jelas ya, ke arah samping ya. Nah, ini kan awalnya seperti ini tertutup. Kemudian dibuka, pasti melangkahnya ke samping. Jadi jawabannya adalah samping ya. Ya, gampang sebetulnya soal PJOK ini ya, tinggal dibaca teliti, kemudian kalau ada gambarnya dilihat gambarnya, ya. Nomor 30, posisi kedua kaki saat menendang atau menjejak air pada renang gaya dada yaitu titik-titik. Nah, tadi gaya dada ya, tadi di ABC juga ada. Nanti tinggal dilihat gambarnya. Nah, kira-kira posisi kedua saat menendang tadi bagaimana kakinya? Iya, terbuka. Ya, terbuka juga lurus. Ya, lurus dan terbuka. Nah, ya. Oke, lanjut nomor 31. Renang gaya dada sering disebut dengan juga gaya apa? Tadi sudah ada ya, gaya katak. Nah, jawabannya di ABC juga ada ya. Soalnya tadi di soalnya ada. Jadi gaya katak itu sama saja dengan gaya dada ya. Oke, nomor 32, nyamuk Aedes aegypti adalah penyebab menular penyakit demam berdarah yang suka hidup di air yang titik-titik dan titik-titik. Oke, hidupnya di air yang apa? Air yang jernih dan menggenang. Ini nyamuknya. Jadi nyamuk ini bukan di air-air yang keruh yang kotor, tetapi nyamuk ini ternyata di air yang jernih ya. Suka hinggapnya atau suka bertelurnya ternyata di air yang jernih itu sendiri. Makanya fungsi dari menguras bak secara rutin itu agar terhindar dari nyamuk ini Aedes aegypti karena di air yang jernih ternyata ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 33. Salah satu penyebab penyakit rabun senja adalah kekurangan vitamin titik-titik. Ya, sudah jelas. Erat kaitannya dengan rabun, yaitu berarti erat kaitannya dengan mata. Maka kalau erat kaitannya dengan mata, itu biasanya erat kaitannya juga dengan vitamin A, seperti wortel dan lain sebagainya ya. Itu kekurangan vitamin A. Oke, lanjut nomor 34. Pemakai dan penghisap rokok secara langsung disebut juga perokok aktif. Ya, kalau perokok pasif itu dia tidak merokok tetapi ikut menghisap kebulnya ya, atau asapnya, itu perokok pasif. Tidak merokok tapi ikut menghisap kebul yang dikeluarkan oleh perokok. Nah, kalau yang perokok secara langsung ya itu namanya perokok aktif ya. Oke, lanjut nomor 35. Kandungan utama dalam minuman keras yang merugikan tubuh adalah titik-titik. Tadi di ABC juga ada. Jawabannya adalah alkohol, ya. Nah, ini minuman keras itu yang mengandung alkohol, ya. Oke, sampai di sini untuk pembahasan soal PAT atau UKK PJOK kelas 5. Jangan lupa di-share sebanyak mungkin oleh teman-teman semua agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Bah Ginsing. Terima kasih, salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.